Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, bagaimana cara mengatasi kompresi pada kompresor itu yang hilang tekanan ya. Jadi kompresornya itu tekanan hilang, kompresor hidup tapi tekanan hilang ya. Nah, di sini kita akan coba gunakan cara ya. Jadi sebelum, kalau misalkan kemarin yang macet itu sampai akhir ya, sampai melakukan pembongkaran. Nah, di video kali ini juga sama. Sebelum kita bongkar, kita bisa gunakan cara sebelum kita bongkar ya. Jadi sebelum kita bongkar, kita bisa gunakan cara ini ya, cara pertama ini. Baru kalau misalkan cara pertama ini nggak bisa, baru kita bongkar ya. Nah, di sini kita akan coba hidupkan dulu, kita pastikan dulu kompresinya hilang atau tidak ya. Nah, ini kita pasang dulu relaynya. Relay kita pasang. Nah, kita coba pastikan ya. Oke, sekarang kita coba hidupkan. 1 2 3. Nah, di sini kompresor hidup ya, tapi tekanannya itu enggak ada. Jadi ini jalur hisap, ini pipa tekan. Nah, pipa tekannya ini enggak ada ya, tuh. Nah, sekarang kita cek dulu ampernya. Sini kita coba cek dulu ampernya. Oke ya, di sini untuk ampere, karena ini untuk pressure ya, ampernya itu berada di 0,8. Nah, 0,8 ini masih bagus ya untuk kompresornya, yang berarti kompresor ini hidup, cuman tekanannya hilang. Nah, ini tekanannya hilang, ngisepnya juga hilang, tuh nggak bisa ngisep ya. Nah, ada banyak cara ya, dan penyebabnya biasanya kalau misalkan kompresi pada kompresor itu hilang, penyebabnya biasanya terdapat banyak kotoran ya teman-teman ya. Jadi di sini saya coba jelaskan dulu penyebabnya. Nah, di area piston sini atau di area platnya ini biasanya di sini terganjal ya, terganjal kotoran atau benda-benda lain ya. Biasanya yang paling sering saya temui itu biasanya kerak ya, banyak kerak yang bisa menyebabkan kompresi pada kompresor itu hilang. Nah, solusinya sebelum dibongkar ya, sebelum dibongkar kita akan coba bersihkan melalui pipa tekan sini ya. Jadi ini pipa tekan, ini pipa hisap. Nah, pipa tekan ini bisa kita tambahkan cairan pembersih ya. Nah, untuk cairan pembersihnya itu teman-teman bisa menggunakan cairan apa aja, bisa menggunakan metil, thinner, ataupun bensin ya. Di sini saya akan mencoba menggunakan cairan metil ya. Cairan metil. Nah, di sini cairan metil itu kita masukkan lewat pipa tekan sini. Nah, ini ada metil sisa ya, sisa buat flushing. Nah, dikit-dikit aja dulu, pastikan cairan metilnya ini masuk semua ya. Tuh. Nah, ini sampai masuk ya, tuh udah habis ya, kita tambahkan lagi, ini kayaknya masih kurang. Ada banyak ya biasanya dari penyebab apa namanya, ada kotoran, dan juga ada juga sebagian yang platnya ini biasanya ada yang patah ya. Nih, di bagian platnya ini biasanya juga ada yang patah juga. Ini sering saya bongkar juga. Nah, ininya biasanya patah, dan ini semoga hanya kotoran saja ya. Kalau misalkan hanya kotoran saja, cara ini banyak berhasilnya ya, kalau misalkan hanya kotoran saja. Namun kalau misalkan platnya patah, terpaksa harus kita bongkar ya. Nah, ini kita tambahkan lagi metilnya. Metil udah masuk. Metil udah masuk, pastikan udah masuk ke bagian pistonnya ya. Ini kita angkat sedikit seperti ini. Oke. Nah, ini kita biarkan diamkan dulu beberapa detik ya.
supaya mengikat dengan kotoran cairan metilnya itu. Nah, ini kita diapkan. Supaya tidak terlalu panjang, kita potong aja di bagian sini. Nah, di bagian ini kita potong. Nah, sudah kita potong. Selanjutnya kita hidupkan. Nah, ini kita hidupkan ya. Coba kita hidupkan, semoga berhasil. Nah, tuh, di sini udah mulai keluar cairan metilnya beserta kotorannya ya. Kita coba tekan lagi. Namun di sini masih belum keluar ya kotorannya, belum begitu banyak yang keluar. Dan juga untuk kompresinya masih nggak bisa. Nah, ini kita coba ulangi lagi sekali lagi. Oke, di sini setelah kita coba lakukan berulang-ulang ya, namun di sini kompresornya itu masih nggak mau, tekanannya itu hilang ya, masih nggak bisa ada tekanan. Jadi kita akan coba bongkar aja di sini. Kita akan sekalian kita bersihkan juga, dan juga kalau misalkan kita bongkar itu ada keuntungan juga, soalnya kita bisa membersihkan di area dalaman pada kompresornya ya. Oke, di sini setelah kita bongkar ya, dan untuk dalamannya seperti ini. Nah, keraknya ada di mana-mana ya. Ini udah paknya, udah kemungkinan udah bocor juga, nanti kita ganti juga untuk paknya. Nah, ini biasanya menggunakan kunci 7 atau enggak 8 ya. Tuh, kunci 7. Nanti teman-teman bisa lihat ya dalamannya itu seperti apa. Dan di sini kok mudah banget ya buka bautnya. Kalau nggak kotor ya, biasanya kalau kompresinya itu hilang, kadang juga di bagian paknya ini ada yang bocor ya. Nah, biasanya kalau misalkan di bagian paknya yang bocor, udaranya itu keluar dari pipa pengisian ya. Kita tahan seperti ini, udaranya itu keluar dari pipa pengisian. Nah, biasanya kalau seperti itu biasanya paknya. Namun kalau misalkan dari pipa hisap atau pipa pengisian itu nggak keluar, itu yang terjadi biasanya kotor atau enggak platnya itu biasanya patah ya. Kita coba lihat dulu. Oke, ini kemungkinan besar kotor ya. Oke, udah kita lepas. Nah, ini yang saya maksud ya, yang saya maksud plat tadi. Di sini untuk platnya nggak ada masalah tuh. Biasanya yang ini patah teman-teman. Ini kebetulan nggak ada masalah. Ini udah bisa dipastikan kotor ya. Kita coba lepas. Kan ini kalau misalkan kotor udah nggak bisa, dipaksa gimana pun nanti tetap nggak bisa ya. Kuncinya kita lepas pengaitnya. Dan ternyata untuk di bagian area sini itu terkikis ya, terkikis. Tapi dan juga untuk
Nah ini untuk paknya juga, waduh, ini nanti kita ganti dengan pak yang baru ya. Nah ini kita sementara ini kita bersihkan dulu. Ini kita bersihkan dulu. Ini kita bersihkan kayak gini aja. Tadi yang kotor-kotor. Dan juga sisa paknya ya. Nah ini udah bersih. Selanjutnya kita di bagian ini juga kita bersihkan. Di sini setelah tadi kita bersihkan ya, dan juga paknya saya ganti. Di sini paknya saya beli lembaran ya. Di sini saya potong sendiri. Nah kalau bisa lebih rapi dari sini lebih bagus ya. Ini masih kurang rapi tapi nggak masalah. Kita langsung tes saja. Tes uji coba. Nah ini kita pasang seperti ini. Oke, lalu supaya tidak terlepas baut kita pasang. Nah, baut kita pasang semua. Oke, selanjutnya kita akan pasang. Di sini kita pasang. Ini langsung kita rapatkan aja. Nah, sekarang kita tes. Jangan lupa kasih pelumas. Ini kita hidupkan bentar aja. Jadi pelumasnya kita pasang di sini, area ini aja. Nah, supaya tidak lari kemana-mana, di sini kita pasang penutupnya. Oke. Selanjutnya kita hidupkan. Kita hidupkan 1, 2, 3. Nah, di sini kompresor udah hidup. Sekarang kita tes. Tuh. Di sini untuk filter nggak saya pasang dulu. Nah, ini filternya. Jadi kalau misalkan filter kita pasang, di sini tuh pasti ngisep ya. Yang penting kita tes tekanannya dulu. Nah, tuh. Nah, udah kenceng ya. Nah, ini tekanannya udah bagus. Udah mantap nih. Nah, untuk mengecekannya kita nggak perlu menggunakan manipul ya. Cukup kita menggunakan tangan gini aja. Nah, kalau tangan kita nggak mampu menahan ya, ini kan tangan saya nggak mampu menahan ya, itu artinya kompresinya udah bagus ya. Ini tinggal kita lakukan pengelasan aja untuk di area kompresornya. Tuh udah berhasil ya. Jadi teman-teman bisa gunakan cara pertama tadi sebelum dibongkar ya. Jadi teman-teman bisa gunakan cara yang pertama tadi. Kalau misalkan cara yang pertama tadi itu nggak berhasil, ya udah terpaksa teman-teman bisa langsung bongkar seperti ini aja ya. Nah, jadi seperti ini aja langsung dibongkar. Jadi untuk paknya yang saya pakai yang lembaran seperti ini. Nanti bisa diukur sendiri ya untuk mal-malannya. Nah ini panas banget, soalnya pelumasnya nggak naik ya, nggak ada pelumasnya. Saya hidupkan sebentar udah panas. Nah jadi
itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga dukungan dari teman-teman, bisa tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Apabila bermanfaat, bisa share di link media teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.